Izin pulang kampung ternyata asyik selingkuh di kota kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Ayu. Seorang istri yang nurut sama suami dan selalu percaya penuh dengan suaminya. Namun semua itu hancur setelah Ayu melihat sendiri apa yang dilakukan suaminya. Itu terasa sangat menyakitkan, penuh emosi, dan pengkhianatan. Pastinya, bisa bikin nangis, hingga gemes mendengarnya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja. Buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari baru saja menyelinap masuk melalui celah tirai jendela apartemen kecil mereka di lantai 9. Aroma kopi hitam menyatu dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari pemanggang. Di dapur sempit yang selalu rapi, Ayu sibuk menyusun bekal ke dalam kotak makan stainless milik Rizky. Ini ayamnya aku bumbuin semalam, biar kamu gak jajan sembarangan lagi, ujar Ayu sambil tersenyum, tanpa menoleh. Rizky duduk di kursi makan, masih mengucek matanya yang sembab karena bangun terlambat. Ia hanya mengangguk pelan, sebelum akhirnya menyodorkan secarik undangan warna biru ke arah istrinya. Aku harus pulang kampung. Keponakanku, si Randy, mau nikah. Ini undangannya. 3 hari aja, ya. Ayu menghentikan gerakannya. Tangannya masih menggenggam sendok nasi, tapi pikirannya mendadak kosong. Ia menatap kertas undangan itu dengan alis mengernyit. Nama mempelai pria tertulis jelas, lengkap dengan foto prewedding di bagian dalam. Semuanya tampak biasa. Terlalu biasa. Cepet banget. Ya, aku belum dengar kamu cerita apa-apa soal ini sebelumnya, ucap Ayu perlahan, mencoba terdengar netral. Rizky terkekeh kecil. Namanya juga keluarga besar. Kadang suka dadakan. Lagian cuma 3 hari. Sayang, nanti aku video call tiap malam, deh. Ayu mengangguk pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi sesuatu di dalam dadanya terasa menegang. Perempuan itu bukan tipe yang cengeng atau posesif. Sejak awal menikah 2 tahun lalu, ia dan Rizky berjanji membangun rumah tangga dengan saling percaya, saling jaga, dan saling beri ruang. Tapi sejak 3 bulan terakhir, Ayu mulai merasa ada jarak yang tumbuh perlahan. Bukan karena pertengkaran, mereka nyaris tak pernah bertengkar. Justru karena terlalu tenang, terlalu rapi, seperti panggung yang disusun tanpa celah, sampai tidak ada ruang untuk kejujuran bersembunyi. Dan pagi itu, undangan di tangan Rizky terasa seperti permulaan dari sesuatu yang Ayu belum bisa beri nama. Doain acaranya lancar, ya? Ujar Rizky sambil meraih ranselnya. Ayu mengangguk. Hati-hati di jalan. Mereka berpelukan singkat. Pelukan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah pintu tertutup, Ayu berdiri lama di depan dapur, menatap bekas cangkir kopi Rizky yang masih mengepulkan uap. 3 hari, katanya. 3 hari untuk sebuah pernikahan keluarga. Ayu menggenggam undangan itu erat-erat, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia ingin percaya. Ia ingin tetap menjadi istri yang kuat dan tenang. Tapi malam nanti, ketika kesunyian mulai menggigit dan bayangan-bayangan di kepalanya berisik, apakah kepercayaan itu masih akan cukup? Hari pertama tanpa Rizky, Ayu masih mencoba mengisi kekosongan dengan aktivitas. Ia berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, menyibukkan diri di kantor dengan laporan mingguan dan presentasi yang harus disiapkan. Teman-teman di divisi pemasaran sudah terbiasa melihatnya sigap dan tegas. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum yang ia paksakan, ada keraguan yang tak berhenti menggeliat. Pukul 5 sore, Ayu pulang dengan langkah berat. Ia menyalakan lampu ruang tamu, mengganti bajunya, lalu duduk di sofa sambil menatap layar ponsel. Belum ada pesan dari Rizky. Terakhir, pagi tadi, suaminya hanya membalas singkat. Lagi bantu angkat kursi. Ramai banget. Itu saja. Tidak ada foto,
Tidak ada panggilan video seperti yang dijanjikan. Ayu mencoba menenangkan diri. Ia menahan jari-jarinya yang ingin mengetik, kok gak ada kabar? Tapi ia urungkan. Ia tak ingin terdengar menuntut. Ia membuka galeri ponsel, menatap foto mereka berdua saat liburan ke Bandung tahun lalu. Di sana, Rizky terlihat begitu hangat, penuh tawa. Tapi beberapa bulan terakhir, sosok itu seperti memudar sedikit demi sedikit. Mungkin hanya perasaan. Mungkin lelah kerja. Malam merayap. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela. Ayu akhirnya mengetik pesan. Sudah makan belum? Hati-hati di sana, ya? Tanda centang 1. Belum terbaca. Ayu merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit yang kosong. Televisi menyala tapi tak ada suara. Ia mengingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Rizky memandangnya penuh atensi. Kapan terakhir kali mereka duduk berdua tanpa ponsel di tangan, saling bicara lebih dari 10 menit? Pukul 11 malam, akhirnya balasan datang. Udah, tadi makan bareng keluarga besar. Besok nikahannya. Capek banget. Tak ada emoji. Tak ada ajakan video call. Ayu menggigit bibirnya. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin mengabaikan semua ini, tapi firasat dalam hatinya mulai berkata lain. Terlalu banyak ketidaksesuaian. Rizky bukan tipe yang pelit kabar. Bahkan ketika masih pacaran, pria itu akan mengirim foto pemandangan atau makanan yang ia temui. Sekarang, yang ada hanya kalimat-kalimat kering, seolah Ayu adalah orang asing yang tak layak diberi cerita. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk menghubungi ibu Rizky. Sekadar menanyakan kabar. Tapi tak ada jawaban. Telepon tak diangkat. Padahal biasanya, sang ibu cukup ramah. Terutama jika ada kesempatan bercerita panjang tentang keluarga di kampung. Pukul 2 siang, Ayu membuka media sosial untuk mengalihkan pikiran. Ia mengetik nama keponakan Rizky, Randy. Akun Instagramnya terkunci, tapi salah satu unggahan teman Randy muncul di kolom Explore. Sebuah foto pesta kecil di taman, dengan tagar Randy Rani Engaget. Engaget? Ayu membesarkan gambar. Foto itu bukan pesta pernikahan. Hanya acara tunangan. Ayu menatapnya lama. Wajah Randy tampak jelas. Tak ada pelaminan, tak ada busana pengantin. Hanya kursi-kursi lipat dan dekorasi sederhana. Pikirannya berputar cepat. Jadi ini belum acara pernikahan? Lalu kenapa Rizky mengatakan keponakannya menikah? Dan kenapa ia harus menginap 3 hari untuk sebuah acara tunangan? Jantung Ayu berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya. Mencoba berlogika, mencari alasan masuk akal. Tapi perasaan tak enak di dadanya tumbuh seperti benih yang disiram hujan. Tumbuh liar, tak bisa lagi dikendalikan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seakan ikut mencerminkan perasaan Ayu yang masih bergelayut resah. Ia belum sepenuhnya pulih dari gelisah yang tumbuh sejak kepergian Rizky. Namun pekerjaan menuntut, dan saat atasan memintanya menggantikan rekan yang mendadak sakit untuk kunjungan kerja ke Bandung, Ayu tak punya banyak pilihan. Kamu yang paling ngerti akun klien ini. Presentasi di hari kedua, tapi hari pertama kita ada survei lapangan dan makan malam dengan mitra, kata Pak Damar, kepala divisi, sambil menepuk ringan bahunya. Ayu mengangguk pelan. Dalam hati, ia ingin menolak. Ia ingin akhir pekan yang tenang, menyembuhkan pikirannya dari kabut pertanyaan yang tak kunjung jernih. Tapi kerja adalah pelariannya, dan Bandung, meski menyimpan kenangan masa lalu dengan Rizky, adalah tempat yang tak bisa ia hindari. Perjalanan dengan kereta berjalan lancar. Ayu duduk di sisi jendela, memandangi pepohonan yang melintas cepat. Ia mencoba membaca ulang materi presentasi di laptop, tapi pikirannya tak sepenuhnya di sana. Di sela jeda antara satu kalimat dan lainnya, ia bertanya-tanya, "Riz, sebenarnya kamu di mana sekarang?" Begitu tiba di Bandung,
Mereka langsung disambut oleh tim lokal dan dijadwalkan untuk survei lokasi toko cabang di Dago. Aktivitas yang padat membuat Ayu sedikit lupa akan kecamuk hatinya. Tapi malamnya, ketika semuanya usai dan ia kembali ke kamar hotel, ponselnya kembali sepi. Rizky belum menghubungi sama sekali sejak pagi. Ia duduk di tepi ranjang, membuka aplikasi peta di ponsel. Entah dorongan dari mana, ia mulai mencari lokasi-lokasi yang sering ia kunjungi bersama Rizky dahulu. Tempat ngopi di Jalan Riau, warung sate langganan, bahkan taman kecil tempat Rizky dulu melamarnya secara sederhana. Ada sesuatu di hatinya yang terus memanggil. Sebuah firasat yang makin lama makin sulit ditepis. Keesokan paginya, sebelum jadwal presentasi dimulai, Ayu menyempatkan diri keluar lebih awal. Ia menumpang ojek online, berpura-pura mencari sarapan. Tapi tujuan hatinya berbeda. Ia menuju kafe kecil yang dulu sering ia datangi bersama Rizky. Kafe yang Rizky bilang sangat ia sukai karena kopinya kuat dan tidak manis. Begitu tiba, Ayu tak langsung masuk. Ia berdiri di seberang jalan, menatap jendela kaca besar kafe itu. Masih seperti dulu. Meja kayu, lampu gantung hangat, dan rak buku kecil di pojok ruangan. Dan di salah satu meja pojok itu, Ayu melihat sosok yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Rizky, bersama seorang perempuan muda. Mereka duduk berdekatan, terlalu dekat untuk sekadar kenalan. Perempuan itu tertawa kecil sambil memegang tangan Rizky di atas meja. Dan Rizky terlihat santai. Tidak tergesa, tidak gelisah. Matanya menatap perempuan itu seperti cara yang dulu ia gunakan untuk menatap Ayu, penuh perhatian. Ayu mundur setapak, hatinya berdebar hebat. Ingin rasanya ia berlari masuk, bertanya, menuntut jawaban. Tapi kakinya lemas. Dunia seolah melambat. Semua suara di sekelilingnya menghilang, digantikan oleh satu suara yang menggema dalam kepalanya. Jadi ini alasanmu, Rizky? Perempuan itu memegang pergelangan tangan Rizky dan menunduk ke arahnya, membisikkan sesuatu yang membuat pria itu tertawa kecil. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Tak ada kesan bahwa ia sedang menyembunyikan istri yang sedang menunggunya di Jakarta dengan setumpuk kepercayaan yang perlahan hancur. Ayu melangkah mundur perlahan. Ia tak kuat melihat lebih lama. Ia memanggil ojek online dan segera kembali ke hotel, menahan tangis sepanjang perjalanan. Di kamar, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Matanya panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang sesak, terlalu penuh untuk diungkapkan dengan tangis. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rizky masuk. Lagi makan sama keluarga Randy. Nanti aku kabarin ya. Ayu menatap layar ponsel itu lama sekali. Jemarinya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia tahu sekarang, kemana harus melangkah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak ingin kembali memohon atau mencari penjelasan. Ia hanya ingin kebenaran. Dan ia akan mencarinya sampai tuntas. Langit Bandung siang itu cerah, bertolak belakang dengan kabut yang masih mengendap di hati Ayu. Ia menyelesaikan presentasi pagi itu dengan sempurna. Setidaknya menurut rekan-rekannya. Senyumnya profesional, jawabannya tajam, dan tubuhnya bergerak luwes. Tak ada yang tahu bahwa di balik blazer rapi dan make-up ringan itu, ada jiwa yang retak. Sore harinya, sebelum kembali ke Jakarta, Ayu memutuskan mampir sebentar ke salah satu mal besar di kawasan Braga. Ia tak tahu pasti apa yang ia cari. Mungkin oleh-oleh untuk tetangga. Mungkin sekadar alasan untuk berjalan sendiri dan membiarkan pikirannya bernapas. Tapi jauh di dasar hatinya, ia hanya butuh merasa normal lagi. Seperti wanita biasa yang sedang jalan-jalan setelah kerja. Bukan seorang istri yang baru menyaksikan kebohongan terbesar dalam hidupnya. Ia masuk ke sebuah toko souvenir yang menjual aneka kerajinan tangan. Tangannya menyentuh-menyentuh kain batik, sandal rotan, lilin aromaterapi. Tapi tak ada satupun yang benar-benar menarik perhatiannya. Sampai matanya, tanpa sengaja, melihat ke arah luar toko.
Dan dunia seketika berhenti berputar. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang di koridor mal, ia melihat Rizky, suaminya. Pria yang katanya sedang di kampung, sibuk membantu keluarga. Pria yang katanya terlalu lelah untuk video call. Pria yang pagi tadi masih mengirim pesan singkat seolah tidak terjadi apa-apa. Rizky sedang berjalan, bergandengan tangan dengan seorang perempuan. Perempuan muda, kulit cerah, rambut lurus sebahu yang dicat coklat muda, mengenakan dress kasual dan sepatu putih. Mereka tertawa lepas, seperti dua orang yang tak punya beban di dunia. Seperti pasangan kekasih yang tengah menikmati akhir pekan penuh cinta. Ayu tak bisa bergerak, jantungnya berdentam begitu keras, seolah menghantam tulang rusuk. Tangannya gemetar, dan suara di sekitarnya mendadak lenyap. Semua terasa jauh. Satu-satunya yang nyata hanyalah bayangan Rizky dan perempuan itu. Ia berusaha melangkah mundur, tapi lututnya terasa goyah. Ia berpegangan pada rak souvenir di dekatnya, mencoba mengatur napas. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dia benar-benar di sini, bersamanya. Seketika itu juga, tubuh Ayu seperti tersedot ke dalam pusaran luka. Hancur, lebur. Tak ada amarah, tak ada teriakan. Hanya sunyi yang menyesakkan dada. Seolah jiwanya baru saja ditarik keluar dan dibanting ke lantai dingin mal itu. Ia tahu ia harus pergi. Tapi langkahnya justru membawanya mendekat. Perlahan, seperti ditarik oleh gravitasi pengkhianatan, Ayu keluar dari toko, berjalan ke arah mereka yang tengah berdiri di depan toko sepatu. Perempuan itu merangkul lengan Rizky dan bersandar manja. Rizky, dengan santainya, merespons dengan senyum. Senyum yang selama ini Ayu kenal. Senyum yang dulu ditujukan untuknya. Ayu berhenti 2 meter dari mereka. Dan saat itulah Rizky menoleh. Matanya membeku. Wajahnya pucat. Jemarinya refleks melepas tangan perempuan itu, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Ayu. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Perempuan di sebelahnya tampak kebingungan. Riz, ini siapa? Ayu menatap mereka berdua. Matanya tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang, hingga menciptakan ketegangan yang menusuk. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya menatap, dalam dan kosong. Aku ini siapa? Suara Ayu pelan. Lucu kamu nanya begitu. Dia belum cerita, ya? Perempuan itu menoleh pada Rizky, mulai panik. Riz, maksudnya apa sih? Ayu melangkah 1 langkah lebih dekat. Nafasnya dalam-dalam, seolah sedang belajar berdiri di atas reruntuhan cintanya sendiri. Namaku Ayu. Aku istri sah Rizky. Kami menikah 2 tahun. Tapi mungkin, aku memang tak cukup penting untuk diceritakan. Perempuan itu terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Syok. Rizky membuka suara. Suaranya terbata. Ayu, aku bisa jelasin. Jangan. Potong Ayu cepat. Tolong. Jangan beri aku penjelasan apapun. Karena kamu sudah memilih untuk tidak jujur sejak awal. Hari kamu menunjukkan undangan palsu itu, kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Ia menghela napas. Dan sekarang, kamu menghancurkan diriku. Lalu ia tersenyum. Senyum getir yang lebih menyakitkan dari tangisan. Kalian lanjutkan saja jalan-jalan kalian. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke rumah yang penuh kebohongan. Ayu berbalik. Langkahnya mantap. Tak ada air mata. Tapi setiap langkah adalah perpisahan. Bukan hanya dari Rizky, tapi dari dirinya yang dulu pernah percaya, pernah mencintai tanpa batas, pernah memeluk luka demi tetap bertahan. Saat pintu lift mal menutup di belakangnya, Ayu memejamkan mata. Air mata akhirnya tumpah, deras dan dalam. Tapi ia tahu, ia sudah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang baru. Kebebasan dari cinta yang mengkhianati.
Ayu duduk di bangku taman kecil dekat parkiran mal, masih memegang ponsel yang tadi ia gunakan untuk mengambil foto. Tangannya dingin. Di layar, terpampang wajah Rizky, tersenyum, menggenggam tangan wanita itu, tepat di depan toko sepatu tempat Ayu pernah memilihkan sneakers ulang tahun untuknya. Bahkan baju yang Rizky kenakan, kaos abu-abu bergaris tipis dan jaket denim, adalah hadiah dari Ayu. Ia masih ingat betul saat membelinya, berdebat kecil soal ukuran, lalu pulang dengan hati senang membayangkan senyum suaminya. Dan kini, baju itu melekat di tubuh lelaki yang tengah mencintai perempuan lain, seolah semua yang mereka punya tak pernah berarti. Ayu menggesek layar pelan. Ia memperbesar foto, memastikan, mencari alasan untuk ragu. Tapi tak ada. Semua terlalu nyata. Ia menunduk, menahan napas yang berat. Tidak menangis. Tidak lagi. Yang ada kini hanya dua rasa, syok dan marah. Syok, karena ia tak pernah benar-benar percaya Rizky mampu menyakitinya sejauh ini. Marah, karena ia membiarkan dirinya dibutakan oleh cinta, terlalu lama. Dan yang lebih menyakitkan, Rizky tak hanya berbohong. Ia hidup dalam dua dunia, membagi cinta, waktu, dan kebohongan seolah Ayu adalah objek yang bisa ditunda dan dilupakan. Seseorang yang tak cukup penting untuk dilindungi dari luka. Ayu menggenggam ponsel erat. Ia membuka galeri, membuat folder baru, menamainya Bukti. Lalu memindahkan semua foto ke dalamnya. Tak hanya gambar di mal, tapi juga tangkapan layar percakapan mereka belakangan ini. Pesan singkat, penuh alasan kosong, nada datar, tanpa cinta. Ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini soal penghinaan terhadap kepercayaan. Dan Ayu tak akan diam. Pulang ke hotel malam itu, Ayu tak banyak bicara. Ia meminta izin pada tim kantor untuk kembali lebih awal ke Jakarta dengan alasan urusan keluarga. Ia bahkan menolak ajakan rekan sekamar untuk makan malam, memilih menyendiri di kamar, menatap langit dari jendela sambil menulis. Bukan curhat, tapi strategi. Dalam buku catatan kecilnya, Ayu mulai menulis daftar. 1. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. 2. Periksa keuangan. Apakah dia sembunyikan sesuatu? 3. Siapkan mental untuk menghadapi segala kemungkinan. 4. Jangan gegabah. Jangan emosi. Hadapi dengan kepala dingin. Ayu tahu dirinya bukan perempuan yang mudah hancur. Ia tidak akan menangis sepanjang malam dan berharap Rizky kembali. Ia bukan tipe yang mengemis penjelasan dari orang yang tak layak dipercaya. Tapi ia juga manusia. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, tubuhnya gemetar. Ada kehampaan di dada yang tak bisa diisi siapapun. Ia memeluk bantal seperti memeluk dirinya sendiri, mencari kehangatan yang dulu pernah diberikan Rizky, dan kini menghilang tanpa jejak. Paginya, di dalam kereta menuju Jakarta, Ayu duduk sendirian di kursi pojok. Matanya menatap keluar jendela, tapi pikirannya jauh lebih dalam dari rel manapun yang membentang. Ia ingat awal pernikahan mereka. Rizky yang sederhana, lucu, dan terlihat tulus. Ia ingat momen saat mereka makan nasi bungkus di pinggir jalan dan tertawa karena kecap tumpah ke baju. Ingat saat pertama kali Rizky bilang, "Kalau nanti aku salah, tolong ingetin ya. Aku manusia biasa." Ayu mendesis pelan. "Dan sekarang kau benar-benar jadi manusia biasa yang paling keji," bisiknya sendiri. Sampai di rumah, ia masuk pelan. Rumah itu terasa kosong. Benda-benda di dalamnya tampak diam, seolah ikut menyimpan rahasia. Ayu membuka lemari, melihat pakaian Rizky yang masih tergantung rapi. Ia menatap baju-baju itu lama, lalu membuka laci di sudut tempat Rizky biasa menyimpan dokumen. Tangannya menemukan sesuatu yang tak biasa. Selembar kertas, tampaknya slip transfer bank. Ia membaca cepat. Jumlah besar. Penerima, nama perempuan. Ayu menelan ludah. Matanya menyipit. Ia tahu nama itu. Perempuan yang dilihatnya di mal. Jadi selama ini,
Bukan hanya hati Ayu yang dihianati. Uang rumah tangga pun dipakai untuk mendanai pengkhianatan. Tangannya mengepal. Ayu berdiri tegak di depan cermin. Menatap wajahnya sendiri yang letih namun kuat. Tak ada lagi keraguan. Kalau ini perang yang kau mulai, Rizky, maka aku tak akan jadi korban. Ia menghela napas panjang, menghapus sisa air mata yang sempat menetes. Lalu mulai menyiapkan rencana. Bukan untuk menang, tapi untuk bebas. Malam itu udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Tapi tubuh Ayu menggigil. Bukan karena suhu, melainkan karena ketegangan yang mengalir deras di nadinya. Ia duduk di ruang tamu, lampu sengaja diredupkan. Ponselnya berada di genggaman, layar menyala memperlihatkan balasan pesan dari Rizky. Seru banget. Kamu doain. Alhamdulillah acaranya lancar. Tak lama kemudian, satu foto menyusul. Rizky berdiri bersama beberapa orang yang tampaknya keluarga. Di belakangnya, terpal putih dan tumpukan kursi plastik. Foto yang terlihat baru, tapi tidak bagi Ayu. Ia mengenali foto itu. Ia ingat jelas. Itu adalah foto yang diambil hampir 1 tahun lalu, saat mereka mudik untuk lebaran. Bahkan Ayu yang memotret waktu itu. Ia masih ingat posisi Rizky, baju batik itu, dan siapa yang berdiri di sampingnya. Bahkan pot bunga yang kini sudah rusak masih utuh di pojok kiri foto. Ayu menatap layar ponsel lama, jari-jarinya perlahan mengetik. Kok aku ngerasa familiar ya foto ini? Tapi ia tak kirimkan. Ia hapus pelan, menarik napas panjang, lalu mengganti pesannya. Wah, syukurlah lancar. Kirim salam buat keluarga ya. Ia memilih untuk bermain lebih lama. Bukan karena lemah, tapi karena ia butuh Rizky menunjukkan sejauh apa kebohongan itu telah tumbuh. Ia ingin tahu, siapa yang pertama kali berbohong, Rizky atau perempuan itu. Dan lebih dari itu, Ayu ingin memutus semua kemungkinan Rizky bisa menyelamatkan diri dengan manipulasi atau air mata palsu. Tak lama, Rizky membalas. Iya, aku juga kangen kamu. Bentar lagi juga pulang. Besok siang ya, aku balik. Kangen? Kata yang ringan, dilempar seperti permen murahan. Ayu menggertakkan gigi. Ia nyaris membalas, kamu kangen aku atau dia? Tapi ia tahan. Ia lebih kuat dari itu sekarang. Ayu menaruh ponsel di meja, lalu bangkit. Ia masuk ke kamar, mengambil map berisi dokumen-dokumen penting mereka. Buku nikah, rekening bersama, dan fotokopi KTP Rizky. Setelah itu, ia kembali ke meja, membuka laptop, dan mulai mengetik. Surat pengaduan hukum. Ia belum tahu akan menempuh jalur mana, cerai, atau lebih. Tapi ia ingin siap. Ia ingin semua kebohongan Rizky tak hanya berakhir di amarah emosional, tapi dibayar dengan konsekuensi nyata. Kalau selama ini Rizky merasa nyaman bersembunyi dalam hubungan palsu, maka Ayu akan menjadi cermin besar yang memantulkan semua dosa itu ke mukanya sendiri. Sambil menulis, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Dengan alis berkerut, Ayu membuka pesan. Mbak Ayu, saya Intan. Maaf kalau ganggu, tapi saya perlu bicara tentang Mas Rizky. Ayu tercekat. Nama itu, Intan. Ia langsung teringat nama penerima transfer dalam slip yang ia temukan di laci. Dan juga, wajah perempuan yang berjalan dengan Rizky di Bandung. Tangannya gemetar, tapi ia menjawab cepat. Intan siapa ya? Ada perlu apa? Balasan datang dalam hitungan detik. Saya pacarnya Rizky. Tapi saya baru tahu dia sudah menikah. Saya kira dia duda. Ayu terdiam. Dunia di sekelilingnya mendadak membisu. Kata, pacar, dan duda, menari-nari di kepalanya seperti pisau berbilah. Kalau Mbak bersedia, kita bisa ketemu. Saya nggak enak hati.
Tapi saya juga nggak mau dibohongi lebih lama. Ayu menatap layar kosong selama beberapa menit. Banyak kemungkinan berputar di pikirannya. Bisa saja ini jebakan. Tapi bisa juga ini jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ia pendam sendirian. Ia akhirnya membalas. Besok, kita ketemu. Saya yang tentukan tempat dan jamnya. Ia menutup ponsel, lalu berdiri. Tubuhnya bergetar hebat, tapi bukan karena takut. Ini bukan lagi tentang Rizky. Ini tentang dirinya. Tentang harga diri yang selama ini diinjak dengan senyuman palsu dan janji manis. Ia menatap cermin. Mata itu tak lagi sayu. Pandangan Ayu kini setajam duri mawar. Indah tapi bisa melukai. Perlahan, bibirnya membentuk senyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum perang. Ia sudah selesai jadi korban. Sekarang, giliran Rizky yang bersiap menerima kenyataan bahwa istrinya bukan perempuan biasa. Pintu rumah berderit pelan saat dibuka. Suara khas koper beroda menggema di lantai. Ayu menoleh sekilas dari dapur, tak berkata apa-apa. Rizky masuk dengan wajah cerah, menggenggam plastik oleh-oleh seperti seseorang yang baru pulang dari perjalanan suci. Aku bawain bolen, kesukaan kamu, katanya sambil mencium pipi Ayu singkat. Terlalu cepat, terlalu ringan untuk disebut cinta. Ayu diam. Tangannya terus memotong wortel dengan ritme lambat, tajam, seirama dengan degup jantung yang ditahannya agar tetap tenang. Ia tak membalas pelukan, tak menyambut seperti biasa. Hanya sebuah pandangan dingin yang tak pernah Rizky kenal sebelumnya. Rizky terlihat canggung. Ia duduk di sofa, membuka plastik oleh-oleh, lalu berlagak santai. Capek juga ya. Acaranya lumayan ramai. Tapi alhamdulillah lancar. Ayu meletakkan pisau ke talenan, mengelap tangannya dengan handuk kecil, lalu perlahan berjalan ke ruang tamu. Di tangannya kini ada sebuah map bening berisi foto-foto dan satu flash disk kecil. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Rizky. Kamu ke Bandung, kan? Tanyanya pelan, nyaris berbisik, tapi penuh daya yang membuat jantung siapapun bisa runtuh. Wajah Rizky menegang. Hah? Bandung? Ya enggak lah. Aku kan? Kamu ke Bandung, ulang Ayu. Kali ini suaranya lebih tegas, mata menatap lurus, tajam menusuk. Aku lihat kamu di mall. Sama perempuan yang kamu gandeng kayak dia istrimu. Detik itu juga, warna wajah Rizky berubah. Dari bingung, pucat, lalu merah seperti seseorang yang terjebak di ruang interogasi tanpa jalan keluar. Bibirnya bergerak-gerak, mencari alasan. Tapi tak ada celah. Semua sudah terbongkar. Ayu membuka map, menyodorkan satu lembar foto. Foto Rizky dan perempuan itu sedang bergandengan tangan. Lalu satu slip transfer. Dan satu tangkapan layar dari pesan Intan, sang pacar. Ini cukup? Tanya Ayu datar. Atau kamu mau aku panggil dia ke sini sekalian? Rizky menunduk. Napasnya tak beraturan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hanya serak kecil. Ayu, aku bisa jelasin. Jelaskan, potong Ayu cepat. Jelaskan bagian mana dari kebohonganmu yang paling membuatmu bangga? Ketika kamu bilang keponakanmu nikah? Atau saat kamu pakai uang kita buat mentransfer ke dia? Aku hilaf, ucap Rizky, matanya mulai berkaca-kaca. Ayu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi getir. Tawa orang yang sudah terlalu lama memaafkan, terlalu lama diam, terlalu lama mencoba memahami. Hilaf? Rizky, ini bukan sekali. Kamu menjalin hubungan ganda. Kamu hidup di dua dunia. Dan kamu pikir aku gak akan tahu? Apa kamu kira aku perempuan yang gak paham apa-apa cuma karena aku diam? Rizky bangkit, mendekati Ayu. Sayang, aku mohon. Aku salah. Tapi aku masih cinta sama kamu. Cinta? Ayu mundur satu langkah.
Jangan permalukan kata itu. Cinta bukan tentang menyimpan dua hati di dua rumah yang berbeda. Ayu mengambil flash disk di atas meja dan mengangkatnya. Isi ini rekaman percakapanmu. Juga bukti transaksi ke rekening dia selama 6 bulan terakhir. Aku udah cek ke bank. Nama dia tercantum di 3 transfer rutin. Jadi kalau kamu bilang ini sekali hilaf, kamu pikir aku bodoh? Wajah Rizky mulai panik. Ia terduduk. Aku bingung. Ayu, aku juga sayang dia. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Ayu menatap Rizky lama. Kamu nggak kehilangan aku, Rizky. Kamu yang melepaskan aku. Sedikit demi sedikit. Saat kamu memilih membagi dirimu, kamu sudah memilih untuk tak lagi jadi suamiku. Senyap menggantung di udara. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Rizky menunduk. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Tapi Ayu tak luluh. Tangis laki-laki itu tak menghapus sakit yang ditorehkan bertahun-tahun. Akhirnya Ayu berkata pelan, aku nggak akan teriak-teriak atau maki-maki kamu. Itu bukan aku. Tapi mulai hari ini, kamu akan tahu rasanya kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu, menjaga kehormatanmu, dan percaya penuh padamu. Ia melangkah ke kamar, lalu kembali membawa satu koper kecil. Di dalamnya ada sebagian pakaian dan dokumen pribadi. Aku akan tinggal di apartemen Kak Diah untuk sementara. Kamu bisa renungkan semua ini sepuasnya. Rizky berdiri, menghampiri. Tunggu, Ayu, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Ayu menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Kalau kamu ingin menyelesaikannya, kamu seharusnya memilih setia. Sekarang, biar waktu yang menyelesaikan semuanya. Ia melangkah keluar, menutup pintu dengan tenang. Tak ada amarah, tak ada air mata. Hanya suara langkah yang mantap, menuju hidup yang lebih jujur, meski sendirian. Di dalam rumah, Rizky terduduk dengan wajah hancur. Dan di luar, di bawah langit malam yang sunyi, Ayu menatap jalanan kosong. Ia tak tahu apa yang menunggu ke depan. Tapi yang pasti, ia sudah selesai menjadi istri dari sebuah kebohongan. 3 hari sejak Ayu meninggalkan rumah, Rizky terus mencoba menghubungi. Pesan, panggilan, bahkan voice note panjang yang semuanya terdengar seperti sandiwara murahan. Ayu tak membalas. Tapi hari itu, suara Rizky kembali muncul lewat panggilan dari nomor baru. Ayu, yang saat itu sedang duduk sendiri di balkon apartemen kakaknya, akhirnya mengangkat. Ya? Suaranya dingin. Aku cuma minta waktu 5 menit. Ayu, tolong dengarkan aku dulu, baru kamu putuskan mau ngomong lagi atau enggak. Ayu menghela napas. 5 menit. Lalu Rizky mulai bicara. Suaranya terdengar seperti pria yang sedang mengemis simpati. Tapi semakin ia berbicara, semakin Ayu merasa jijik. Bukan hanya karena pengkhianatan itu sendiri, tapi karena cara Rizky mencoba menjelaskan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nyakitin kamu. Tapi Ayu, kamu juga sibuk banget. Tiap hari kamu kerja, pulang udah capek. Rumah rasanya kayak kantor tambahan. Aku kesepian, aku jenuh. Ayu menggertakkan gigi. Tapi ia tak menyela. Ia ingin mendengar sampai habis. Sampai seberapa rendah Rizky akan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Aku nggak bilang ini salah kamu. Tapi, aku butuh teman ngobrol. Butuh perhatian. Dan, Intan muncul di saat aku lagi kosong. Dia bikin aku ngerasa dihargai, ngerasa jadi laki-laki lagi. Jadi itu, Ayu terdiam lama, menatap lampu-lampu kota dari ketinggian lantai 12. Hatinya mendidih, tapi yang keluar justru tawa kecil, pelan, getir. Jadi aku yang salah? Karena kerja? Karena capek ngurus rumah? Karena berusaha jadi istri yang mandiri dan gak nyusahin kamu? Bukan gitu maksud aku. Lalu maksudmu apa, Rizky? Bahwa aku pantas diselingkuhi karena aku produktif?
Karena aku nggak setiap malam bisa masakin kamu makanan hangat, atau nggak bisa jadi istri boneka yang selalu senyum di depan pintu. Suara Rizky mulai melemah. Aku kehilangan sosok kamu yang dulu. Kita jarang ngobrol. Aku ngerasa jauh. Dan kamu memilih dekat ke orang lain. Tanpa bicara dulu ke aku, kamu lebih nyaman cerita ke perempuan asing daripada istrimu sendiri? Kamu tahu itu bukan kehilangan, Rizky. Itu pengkhianatan. Ayu menutup telepon tanpa aba-aba. Tangannya gemetar. Bukan karena marah semata, tapi karena ada perasaan dinilai tidak cukup, tidak layak, oleh seseorang yang dulu bersumpah akan mencintainya dalam suka dan duka. Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang asing, mengenang tahun-tahun perjuangan mereka. Saat mereka sama-sama menabung untuk DP rumah. Saat Ayu bekerja lembur demi bisa membantu angsuran mobil. Saat Rizky menganggur dan Ayu yang menanggung hampir semua kebutuhan rumah tangga. Semua pengorbanan itu, kini dikerdilkan oleh alasan, kesepian, dan butuh perhatian. Hari-hari berikutnya, Ayu seperti hidup dalam autopilot. Di kantor, ia hadir secara fisik, tapi pikirannya kosong. Ia kehilangan selera makan. Berat badannya turun. Beberapa rekan kerja mulai bertanya-tanya, tapi Ayu hanya menjawab dengan senyum palsu, capek biasa. Di malam hari, ia kadang menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke bantal, membawa semua rasa bersalah yang padahal bukan miliknya. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku terlalu dingin? Apa aku terlalu ambisius? Apa aku tidak cukup sebagai perempuan? Suatu malam, saat sendirian di dapur apartemen, Ayu membuka kulkas dan menatap isi yang kosong. Lalu ia duduk di lantai, memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku capek." Tak ada yang menjawab. Tapi kesunyian malam justru terasa lebih jujur daripada semua janji Rizky. Ia mulai menulis di buku kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat ide kerja. Tapi kali ini, ia menulis surat. Untuk dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan sisa harga diri yang tersisa. Ayu, kamu tidak rusak. Kamu hanya disakiti. Bukan karena kamu kurang. Tapi karena dia tidak pernah cukup dewasa untuk menjaga hatimu. Ini bukan tentang layak atau tidak. Ini tentang pilihan. Dan kamu berhak memilih sembuh. Meski tanpa dia. Tangisnya pecah malam itu. Tapi bukan tangis orang lemah. Itu tangis dari seseorang yang perlahan sedang mengubur luka. Supaya bisa tumbuh kembali. Dengan luka yang tak menghalangi cahaya. Malam itu, Ayu duduk di depan laptopnya. Layar terang memantul di mata yang sayu dan letih. Di depannya, tab-tab terbuka. Facebook, Instagram, dan satu akun palsu yang baru ia buat 3 hari lalu. Akun itu bernama Laras Pratiwi. Lengkap dengan foto profil perempuan random dari Pinterest. Ia tak menyangka, dirinya yang dulu selalu menganggap dirinya modern tapi jujur, kini harus mengandalkan kepalsuan demi mencari kebenaran. Semua dimulai dari satu nama, Intan Ramadhani. Ia mengetik pelan nama itu di kolom pencarian. Dan muncullah sosok perempuan yang dikenalnya sekilas dari foto-foto Rizky yang ia ambil diam-diam. Senyumnya manis. Profilnya bersih. Mahasiswi cum laude, kini freelance di dunia digital marketing. Dan yang paling menyakitkan, foto-fotonya penuh pujian dari Rizky. Scroll demi scroll, Ayu menelusuri postingan lama Intan. Sampai ia menemukan satu foto wisuda. Dan di kolom komentar, ada nama yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Rizky Ardiansyah. Waktu cepet banget ya, Tan? Dulu kita masih anak kos suka ribut soal skripsi. Sekarang udah pada jadi orang. Intan Ramadhani, haha iya. Tapi kamu dulu yang paling sering kabur dari bimbingan. Kalau aku nggak cerewet, skripsi kamu nggak bakal selesai. Rizky Ardiansyah, ya iyalah, kamu pacarku yang galak waktu itu. Ingat?
Ayu menutup mata. Nafasnya tercekat. Pacar? Tangannya gemetar, tapi ia terus menggali. Ia buka kolom foto yang ditandai. Lalu menemukan foto-foto mereka di tahun 2014, masa kuliah. Rizky dan Intan tampak begitu dekat. Tertawa bersama. Menghadiri wisuda bersama. Dan akhirnya, satu foto yang menjadi titik hancur hatinya malam itu. Rizky mencium kening Intan, dan captionnya tertulis, "Terima kasih sudah jadi rumahku." Ayu menatap foto itu lama. Lebih dari 5 menit. Lebih dari 10. Dan dalam diam itu, ada banyak tanya yang bergema di kepalanya. Kenapa kamu gak pernah cerita? Rizky? Kenapa kamu sembunyikan masa lalu seolah aku gak pantas tahu? Ia mulai menyusun potongan-potongan kejadian. Semuanya masuk akal kini, perubahan sikap Rizky, ketidaksenangan saat Ayu minta password ponselnya beberapa waktu lalu, kegugupan setiap kali Ayu bertanya soal media sosial. Bahkan jadwal liburan ke Bandung, yang katanya mendadak, ternyata sudah dibahas sebulan lalu lewat DM mereka. Dan yang paling menusuk, pernikahan keponakan itu tidak pernah ada. Ayu menghubungi ibu Rizky lewat pesan singkat beberapa hari lalu, menanyakan kabar keluarga. Tanpa curiga, sang ibu membalas ramah. Keluarga di sini sehat semua. Nak, gak ada acara apa-apa sih. Cuma Rizky bilang mau rehat sebentar dari kerjaan. Katanya mau jalan-jalan sama teman lama. Kamu sehat-sehat di Jakarta? Ya. Ayu tak membalas pesan itu sampai sekarang. Karena apa yang bisa ia katakan? Bahwa suaminya menggunakan nama keluarga sendiri untuk menutupi perselingkuhan? Bahwa ia memilih hidup ganda di balik senyum dan oleh-oleh? Malam itu Ayu menangis lagi. Tapi air matanya bukan sekadar sedih. Ada rasa kalah, rasa tertampar oleh kenyataan bahwa ia adalah orang asing dalam kisah cinta yang sudah dimulai jauh sebelum ia datang. Intan adalah masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Dan ia, Ayu, hanyalah pengisi sementara di antara retak yang tak disembuhkan Rizky. Beberapa hari kemudian, Ayu menemui Dila, sahabat terdekatnya, di sebuah kafe kecil di Kemang. Dila adalah orang yang mengenalnya sejak kuliah, dan satu dari sedikit orang yang tahu betapa kerasnya Ayu menjaga pernikahan itu. Aku kira aku tahu siapa dia, Dil. Suara Ayu serak. Tapi ternyata aku cuma tahu bagian yang dia izinkan aku tahu. Dila menggenggam tangan Ayu erat. Rizky yang salah. Dia gak layak nyalahin kamu. Kamu kerja. Iya. Tapi kamu juga berjuang buat rumah itu. Kamu gak pernah ninggalin dia. Dia yang ninggalin kamu, meski masih di rumah yang sama. Ayu menggigit bibirnya. Dan sekarang, dia bilang dia bingung. Katanya dia masih sayang aku, tapi juga gak bisa ninggalin Intan. Dila mendengus. Cowok kayak gitu gak layak dipilih. Yuh, dia bukan bingung. Dia rakus. Dan pengecut. Ayu menatap cangkir kopi yang kini sudah dingin. Dia bukan cuma selingkuh, bisiknya pelan. Dia bawa aku masuk ke rumah yang dibangun di atas kebohongan. Dan aku gak tahu, harus mulai dari mana buat keluar. Dila menatapnya lembut. Dari diri kamu sendiri. Yuk, kamu mulai dari situ. Satu langkah. Nanti pelan-pelan kamu akan sampai. Tapi jangan pernah lagi menunggu seseorang yang bahkan gak tahu arah pulang. Ayu menunduk. Tapi di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Kecil. Masih samar. Tapi ada. Ia tahu, ini belum saatnya bangkit. Tapi ini adalah saatnya melihat luka itu tanpa lagi menyangkalnya. Dan untuk pertama kalinya sejak konfrontasi itu, Ayu pulang ke apartemen dengan langkah sedikit lebih tegak. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia mulai berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Pagi itu, Ayu menatap bayangannya di cermin. Rambutnya berantakan. Mata sembab. Tapi ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia tidak menangis. Tidak histeris. Hanya diam.
Ada kekosongan yang aneh. Tapi di balik kehampaan itu, muncul sesuatu yang perlahan menyala, kesadaran. Kesadaran bahwa luka ini bukan hanya karena diselingkuhi, tapi karena terlalu lama membiarkan dirinya hidup dalam ilusi cinta yang tak pernah benar-benar utuh. Ia mencintai Rizky dengan setia, sepenuh hati, sambil menutup mata pada tanda-tanda kecil yang selama ini ia anggap sebagai kelelahan rumah tangga. Ayu menyadari, cinta yang tulus tak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Rizky dulu begitu manis, penuh perhatian. Tapi lama-lama, perhatian itu berubah jadi pengaturan. Ayu dilarang pulang terlalu malam, diminta berhenti nongkrong dengan rekan kerja pria, diminta lebih kalem saat bicara. Saat itu Ayu mengira Rizky hanya ingin yang terbaik. Ternyata tidak. Rizky ingin mengontrol. Ia ingin Ayu menjadi versi yang ia suka. Tenang, penurut, tidak bersuara. Dan ketika Ayu tumbuh menjadi perempuan mandiri, karirnya menanjak, kepercayaan dirinya semakin kokoh, Rizky justru menjauh. Bukan karena Ayu berubah, tapi karena Rizky tidak siap menerima perempuan yang berdiri sejajar dengannya. Pikiran itu membuat Ayu terdiam lama. Ia membuka catatan kecilnya, tempat ia dulu sering menulis target hidup. Di halaman pertama, ada tulisan dengan tinta hitam. Menikah adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan kini ia sadar, ia sudah terlalu lama memaksakan perjalanan yang jalannya hanya satu arah. Ia berlari sendiri, sementara pasangannya berjalan ke arah lain, mencari kenyamanan di tempat lain. Hari itu, Ayu memutuskan untuk mengambil cuti seminggu. Ia perlu menjauh dari semua rutinitas. Ia pulang ke rumah ibunya di Bogor, rumah kecil yang penuh kenangan masa kecilnya, satu-satunya tempat yang masih terasa hangat dan jujur. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, tanpa tanya panjang. Tapi malamnya, saat makan malam, suara ibunya pelan bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Mukamu kosong. Seperti orang yang capek hidup." Ayu tersenyum tipis. "Aku baru sadar, Bu, ternyata orang yang kita pikir rumah, bisa juga jadi tempat kita paling kesepian." Ibunya tak menjawab, tapi dari matanya, Ayu tahu, perempuan tua itu mengerti. Mungkin terlalu mengerti. Keesokan harinya, Ayu duduk di halaman rumah, membaca ulang pesan-pesan dari Rizky yang entah kenapa masih ia simpan. Pesan yang dulu membuatnya berbunga-bunga, kini hanya terasa seperti sisa asap dari kebakaran yang ia tak sadari sedang melahap perlahan kepercayaan mereka. Lalu datang satu pesan baru. "Rizky, aku bingung. Ayu, aku masih sayang kamu. Tapi aku juga sayang dia. Aku gak tahu harus gimana." Ayu menatap layar ponsel lama sekali, lalu menulis balasan singkat. "Ayu, kamu gak perlu bingung. Karena aku sudah gak ada dalam pilihanmu." Dan setelah itu, ia memblokir nomor itu. Untuk pertama kalinya, tangannya tidak gemetar. Hari itu, Ayu duduk lebih lama di bawah pohon jambu di halaman belakang. Matanya menatap langit. Di dadanya masih ada sisa sakit. Tapi juga ada ruang baru. Ruang untuk dirinya sendiri. Untuk menata ulang hidupnya tanpa harus terus-menerus bertanya, "Kenapa aku tidak cukup?" Ia akhirnya bisa berkata dengan jujur pada dirinya sendiri, "Aku terluka. Tapi aku tidak rusak. Aku hanya sedang belajar memilih diriku sendiri." Dan mungkin, dari luka yang terbuka ini, matanya akhirnya bisa melihat dengan lebih jernih. Pagi itu, Ayu berdiri di depan lemari besar yang penuh dengan pakaian dan barang-barang yang selama ini ia kumpulkan bersama Rizky. Seperti biasa, lemari itu penuh dengan harapan-harapan yang dulu ia gantungkan bersama impian-impian masa depan mereka. Kini, semua itu terasa kosong. Pakaian-pakaian yang dulu ia pilih dengan cermat untuk membuat Rizky bangga, kini hanya berfungsi sebagai sisa-sisa kenangan yang mengikatnya pada masa lalu. Dengan tangan yang tampak sedikit gemetar, Ayu membuka lemari dan mulai memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalam koper.
Setiap lipatan terasa berat. Seperti setiap inci dari tubuhnya yang kini mulai melepaskan dirinya dari kebohongan yang selama ini menahannya. Rizky masih tidur di kamar mereka, tertidur lelap dengan punggung menghadap Ayu. Suara napasnya yang teratur seolah menunjukkan bahwa baginya, hidup bisa berjalan seperti biasa. Ayu memandangi suaminya yang dulu begitu ia cintai, yang dulu dianggap sebagai pasangan hidupnya, dan ia merasa seperti asing di rumah yang mereka bangun bersama. Tidak ada lagi rasa cinta yang tulus. Yang ada hanya keraguan dan rasa sakit yang terus membayangi. Tapi Ayu tahu, hari ini adalah hari terakhirnya dalam hidup ini. Hari terakhirnya sebagai wanita yang terikat dalam hubungan yang tidak lagi memberi kebahagiaan. Hari terakhirnya dalam kebingungannya. Sambil melipat pakaian dengan hati yang berat, Ayu memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tak bisa lagi membiarkan dirinya terjebak dalam kesedihan ini. Dia telah cukup lama bertahan, berusaha mengerti, berusaha mencintai, berusaha menjadi istri yang baik. Tetapi, apa yang didapatnya? Kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan keyakinan akan cinta yang dulu ia percayai begitu dalam. Ketika koper itu sudah penuh dengan barang-barangnya, Ayu menatap rumah itu satu kali lagi. Rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa mereka, tempat pertama kali mereka merancang masa depan bersama. Tapi kini, tempat itu hanya tinggal kenangan pahit. Tanpa ada kebahagiaan yang tersisa. Tanpa ada kepastian. Ia tidak ingin terus tinggal di tempat yang hanya membuatnya meragukan nilai dirinya. Ayu melangkah menuju pintu, menatap ponselnya sekali lagi. Ada pesan dari Rizky yang baru saja masuk. Rizky, Ayu, aku janji aku akan berubah. Aku hanya butuh waktu. Tolong jangan pergi. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Ayu menatap pesan itu dengan hati yang hampa. Tidak ada lagi air mata yang menetes. Tidak ada lagi rasa ingin bertahan. Ia menekan tombol balasan, mengetik perlahan. Ayu, aku sudah cukup. Rizky, aku tidak ingin menjadi wanita yang terus hidup dalam keraguan dan luka. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Kemudian, Ayu menekan tombol kirim dan meletakkan ponselnya di atas meja. Semua perasaan campur aduk. Ada rasa kecewa, ada rasa marah, dan ada rasa lega yang perlahan mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuknya, meskipun tidak mudah. Dengan langkah pasti, Ayu membuka pintu dan berjalan keluar. Pintu itu menutup di belakangnya, meninggalkan sebuah rumah yang dulu ia panggil rumah, sebuah pernikahan yang dulu ia kira tak tergoyahkan. Tapi kini, semuanya telah berakhir. Rizky yang masih tidur tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu bahwa Ayu telah memilih untuk pergi, untuk melepaskan diri dari perasaan yang telah merusak hidupnya. Tidak tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Ayu berjalan menuju mobilnya, tak menoleh sedikit pun ke belakang. Ia tahu, ini adalah awal baru baginya. Walaupun hatinya masih terasa sakit, ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Di jalan menuju ke depan, Ayu mulai merasakan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dirinya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia memilih untuk menulis ulang cerita hidupnya, tanpa ada orang yang mengatur dan menahan langkahnya. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rasa takut. Ayu tidak tahu apa yang akan datang di depannya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan kembali ke kehidupan yang telah menghancurkan jiwanya. Dengan mata yang menatap jalanan yang terbuka, Ayu melaju ke depan, ke arah yang ia pilih sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ayu meninggalkan semua yang pernah ia kenal. Sejak saat itu, hidupnya telah berubah. Ia kini berdiri lebih tegak, lebih kuat dari sebelumnya, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi jalannya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan keyakinan bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Karirnya,
yang sebelumnya sempat terhenti karena pengorbanan yang tak terbalas dalam hubungan yang salah, kini melaju pesat. Ayu berhasil mendapatkan proyek-proyek besar, memimpin tim dengan kepercayaan diri yang menginspirasi rekan-rekannya. Setiap presentasi yang ia lakukan tidak lagi dipenuhi kecemasan. Ia berbicara dengan keyakinan yang datang dari dalam dirinya, dari semua pelajaran yang ia ambil, dan dari luka yang telah ia hadapi. Kehidupannya lebih tenang. Tidak lagi ada keributan batin tentang cinta yang semu. Tidak ada lagi kebingungan tentang siapa dirinya dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Ayu tidak lagi terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu, karena ia tahu bahwa dia bukanlah kesalahan. Dan di tengah semua perubahan ini, ada satu tempat yang selalu ia kenang dengan penuh rasa syukur, Bandung. Kota yang dulu pernah menjadi saksi dari kehancuran hatinya, kini menjadi simbol kebangkitan dan keberaniannya. Setiap kali Ayu kembali ke Bandung untuk urusan pekerjaan, ia selalu merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Seperti tanah yang subur setelah hujan, kota itu memberinya ruang untuk tumbuh, untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan meraih impian yang lebih besar. Suatu sore, setelah rapat penting dengan klien, Ayu memutuskan untuk berjalan-jalan di Taman Kota Bandung, tempat yang dulu pernah ia kunjungi bersama Rizky. Taman itu dulu menyimpan banyak kenangan. Kenangan yang kini terasa seperti bagian dari kehidupan orang lain. Namun, kali ini Ayu datang dengan senyum yang tulus, berjalan sendirian, dan merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Di bawah pohon besar yang dulu mereka duduki bersama, Ayu duduk dengan tenang, merasakan angin sejuk yang berhembus. Matanya menatap langit senja yang berwarna merah jambu, simbol dari akhir yang penuh harapan. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada ibunya. "Ayu, aku sudah baik-baik saja, Bu. Semua lebih baik sekarang." Meskipun hidupnya masih memiliki tantangan, Ayu tidak takut lagi. Ia tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ia tahu kini bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, dari keberaniannya untuk memilih jalan yang benar, meski jalan itu penuh dengan kesendirian. Rizky, dan semua kenangan yang ia tinggalkan, adalah bagian dari hidupnya yang sudah selesai. Ayu tidak lagi marah padanya, meskipun pengkhianatan itu masih meninggalkan bekas. Namun, bekas itu tidak membuatnya rapuh. Sebaliknya, itu menjadi bekal hidup yang membuatnya lebih bijak, lebih sadar akan nilai-nilai dirinya. Ia telah belajar bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang mengangkat, yang tidak membebani, yang tidak menuntut. Seiring matahari tenggelam di balik pegunungan, Ayu tersenyum sendiri. Di dalam hatinya, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan perjalanan yang akan ia nikmati selamanya. Dengan kekuatan baru, Ayu siap menulis kisah hidupnya sendiri, kisah yang tidak tergantung pada siapapun selain dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ayu merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan baru. Kemungkinan yang hanya bisa ia temui jika ia berani melangkah, jika ia berani melepaskan dan menerima. Dia sudah bangkit. Ayu kini tahu bahwa meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana, kita selalu memiliki pilihan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.